Slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Guys, apa jadinya ya jika komplotan perampok yang sadis berhadapan dengan keluarga psikopat? Wah, pasti tontonan yang penuh action dan ngeri-ngeri seru tentunya. Halo viewers, bareng Clipper lagi di sini. Sesibuk apapun kalian mengejar mimpi, terima kasih banyak banget ya karena sudah mampir dan klik video ini. Karena untuk kali ini Clipper akan ngasih klip seru dari review sebuah film yang berjudul The Price We Pay tahun 2023. Film bertemakan azab ini memperlihatkan kengerian yang dialami para perampok ketika jeroan mereka diincar oleh keluarga psikopat. Tapi yang menjadi fokus di cerita film ini adalah perjuangan seorang wanita ketika dirinya berada di tengah-tengah para pelaku kedua kelompok tersebut. Lalu seperti apa perjuangan dan akhir kisah film ini? Tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari kegiatan seorang kelenjar BO yang baru saja disewa oleh pemuda kampung. Tapi setelah memberikan servis goyang jebret, ia kesal karena si pelanggan tidak mengantarkannya kembali ke kota. Gancang gerak turun. Saat si pirang diturunkan di tempat yang sepi, seseorang yang misterius sedang memperhatikannya. Siapa dia? Apakah pemuda jomblo berdompet cekak? Sementara wanita malang ini langsung menuju WC untuk membersihkan barang pecah belahnya dari emisi dan lendir sisa pertempuran. Meskipun si pirang sudah diperlakukan kasar, ia sebenarnya senang karena berhasil nyopet pelanggannya. Mendengar kedatangan seseorang, si pirang menduga itu pasti Satpol PP. Sial sekali, orang misterius tadi berhasil membius si pirang untuk diculik. Di keesokan harinya kita beralih kepada seorang janda merana yang sedang galau di depan pegadaian. Dengan mobil dapat pinjam dari tetangga, wanita bernama Grace ini berniat untuk menggadai kalung dari almarhum suaminya. Karena bukan cuma harus bayar hutang pinjol, Grace juga butuh biaya untuk makan. Kemudian Grace langsung menemui si pemilik pegadaian yang menurut si penjaga toko berada di belakang. Saat mereka bertemu, Grace langsung mengatakan tentang niatannya untuk menggadai kalung. Namun pria berotak sempak ini malah tertarik dengan keaduhaian Grace meskipun berkemeja bulu. Aroma susah Grace pun dimanfaatkan pria ini dengan memperlakukannya seperti kelenjar BO. Saat si pemilik toko sudah tak tahan untuk bermain krambol, Grace melihat sekelompok begal mendatangi pegadaian. Di tengah kebrutalan para perampok, si sopir angkot online ketakutan dan memilih untuk kabur. Sementara Grace yang ketakutan tidak punya ide lain selain bersembunyi. Good boy. Kelakuan salah satu rampok membuat Cody si pemimpin marah. Karena ia tak mau jika perbuatan mereka terlalu banyak menimbulkan korban tewas. Lalu tiba-tiba mereka kaget saat si rampok bernama John memberitahu jika si sopir sudah pergi. Keberadaan Grace yang memiliki mobil membuat Cody mengajak gengnya kabur menggunakan mobil tersebut. Cody pun akan menjadikan Grace sebagai sandera jika sewaktu-waktu polisi menghadang mereka. Di tengah kebahagiaan para begal, Cody menyuruh Grace untuk tetap mengemudi sampai mereka benar-benar jauh dari kota. Sementara Grace yang tidak mungkin melawan cuma bisa pasrah menuruti para perampok ini.
Setelah jauh meninggalkan kota, mobil yang tiba-tiba mogok membuat para perampok ini bingung. Parahnya lagi, mereka benar-benar jauh dari pemukiman. Ketika malam datang, Cody sudah menyerah mengakali mobil butut yang mereka gunakan. Lalu temannya yang bernama Alex mengungkapkan jika ia terbebani oleh keberadaan Grace bersama mereka. Dari gelagat si Alex, Cody sudah menduga niat jahat Alex terhadap Grace. Kemudian ia menyuruhnya untuk jangan coba-coba menyakiti, apalagi sampai membunuh Grace. Karena cukup orang-orang di Pegadaian saja yang menjadi korban mereka. Dalam keadaan yang serba bingung, tiba-tiba Cody melihat sebuah rumah petani. Karena butuh tempat untuk istirahat, ia mengajak Alex dan yang lain untuk menuju rumah itu. Setelah mereka sepakat, mobil yang dibawa Grace pun mereka sembunyikan untuk menghindari polisi. Lalu dengan berjalan kaki mereka pun cus ke rumah yang entah milik siapa itu. Setibanya di pelataran rumah mereka melihat seorang remaja yang sedang sibuk beres-beres. Dan ketika Alex ingin langsung menjedor pemuda tersebut, Cody menyuruhnya untuk menunggu. Sementara ia dan Grace akan pura-pura menjadi pasangan yang butuh tempat istirahat. Let's go. Assalamualaikum. Remaja bernama Dani jelas kaget akan kedatangan dua orang asing. Lalu Cody menjelaskan jika mobilnya mengalami mogok hingga butuh tempat untuk istirahat. Meskipun Dani terbilang ramah, tapi ia berharap Cody dan Grace tidak tinggal di sini. Apalagi ia takut jika kakeknya pulang dan mengetahui adanya orang asing di rumahnya. Mendengar hal sepele tersebut, Grace dengan tutur kata yang lembut seperti softener mencoba membujuknya. "Tuh AAI paling juga nyampe subuh." Yah, dengan terpaksa, Dani pun akhirnya mengizinkan mereka menempati sebuah kamar. Dan ketika Cody akan memberitahu teman-temannya, Dani terlihat ketakutan dan seolah menyembunyikan sesuatu. Sementara itu, Cody mengajak Alex dan saudaranya untuk segera memasuki kamar. Ia pun berharap mereka bisa melanjutkan perjalanan sebelum kakeknya Dani datang. Setibanya di sebuah kamar, mereka akhirnya bisa bernapas lega karena mendapatkan juga tempat istirahat yang layak. Kemudian Cody mencari sesuatu untuk mengobati ceker John yang bolong terkena tembakan. John langsung pingsan saking ngilunya operasi barbar ala mantri dadakan. Tapi meskipun demikian, Cody berhasil mengeluarkan pelor dari kakinya John. Selang beberapa saat, mereka kaget karena kejadian di Pegadaian sudah diketahui oleh polisi. Dan dari rekaman CCTV, kepolisian juga sudah mengetahui dan sedang mencari Grace yang telah dijadikan sandera. Terlihat Alex pun semakin merasa keberadaan Grace hanya menjadi beban saja. Namun karena Cody terus membelanya, Alex yang kesal pun memilih untuk pergi. Bukan cuma kesal terhadap Grace, Alex khawatir jika Dani melihat berita dan melaporkan keberadaan mereka kepada polisi. Lalu Alex berniat untuk menghabisinya saja daripada kekhawatirannya benar-benar terjadi. Alex tak menyangka jika di tempat ini terdapat ruang bawah tanah. Apalagi ketika ia cek ruangan ini seperti tempat untuk mengurung manusia. Dan semakin jauh ke dalam, banyak gambar yang menunjukkan masa lalu keluarga Dani yang sepertinya pernah mengalami sesuatu yang mengerikan. Tak jauh dari lokasi Alex, Dani sedang sibuk membersihkan darah yang entah bekas apaan. Saat mengetahui adanya orang lain lagi, Dani kembali memintanya untuk segera pergi. Tak tanggung-tanggung, ia pun menawari Alex duit asalkan pergi dari rumah kakeknya. Tapi bukannya nurut, Alex malah penasaran dengan apa yang biasa dilakukan keluarga Dani di tempat ini. Lalu Alex memaksa Dani untuk berkeliling karena khawatir ada orang lain selain mereka. Dan tanpa mereka sadari, si kakek dan kakaknya Dani datang. Kedatangan mereka pun diketahui oleh Cody dan yang lain. Lalu mereka kaget saat wanita tinggi besar itu masuk ke tempat Alex sambil membawa seseorang yang dikarungin. Entah siapa itu. Yang pasti bukan orang yang sudah gibahin pemerintah Amerika.
Dirasa ada yang gak beres, Cody menyuruh Grace dan John untuk menunggu. Karena ia akan mencari Alex yang sampai saat ini belum kembali. Di tengah pencarian Alex, si jangkung meletakkan orang dalam karung begitu saja. Mendengar suara tembakan, Cody yakin itu pasti perbuatan Alex. Aduh, sial sekali. Si kakek yang dikhawatirkan Danny berhasil membius Cody. Ngilu dan berujung letoy, Jody pun kesulitan untuk membalas perbuatan aki-aki gelo itu. Melihat nasib yang menimpa Cody, John jelas tak akan tinggal diam. Sementara Alex kini menjadi panik karena ia sadar keluarga Danny sudah datang. Bukan ia berhasil menyelamatkan Cody, perlawanan John pun terhenti saat bius nyocol ke badannya. Serangan John itu pun membuat Alex kini benar-benar ketakutan. Sementara korban yang ternyata adalah si pirang, kini sedang berusaha untuk meloloskan diri. Setelah adegan salah tembak yang membuat si pirang sekarat, Alex ditemukan si jangkung yang memiliki pemukul berhiaskan lampu LED pasar malam. Dengan terbiusnya Grace, si kakek yang merupakan dokter sengklek berhasil menangkap semua orang asing di rumahnya. Singkat cerita, Alex yang baru sadar histeris melihat John meraung kesakitan dengan perut yang sudah di-unboxing. Lalu datanglah sang dokter dan si jangkung yang selama ini selalu memanen jeroan manusia untuk mereka jual. Dan kali ini, si dokter akan mengambil organ jantung milik John. Setelah mendapatkan organ yang ia butuhkan, aki-aki ini bercerita tentang masa lalu anaknya yang sudah meninggal, atau ibu dari Danny dan si jangkung. Kita sebut saja Bunga. Di mana belasan tahun yang lalu, Bunga selalu mendapat perlakuan kasar dan biadab dari suaminya. Bahkan si jangkung ketika masih lucu-lucunya tak jarang disiksa hingga bibirnya menjadi jebleh bin doer. Puncak dari kelakuan suami psikopatnya itu pun adalah menyiksa dan membunuh Bunga. Tak redo anaknya diperlakukan seperti itu, si kakek menuntut balas terhadap suami Bunga dengan mempreteli organ di perutnya. Kemudian ia merawat Danny dan si jangkung sampai hari ini. Nah, sejak kejadian itulah, si kakek yang bekerja sebagai dokter melanjutkan kesadisannya. Karena ia menganggap, jeroan para penjahat harus bisa bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Begitupun dengan yang ia lakukan terhadap si pirang yang kini sudah tenang di alam sana. Tapi sebelum si dokter mengacak-acak tubuhnya, ia tertarik dengan kornea mata Alex. Wah, suka deh matanya. Di ruangan lainnya, Danny sedang mengecek isi perut Grace menggunakan perabotan USG. Selain menemukan seblak ceker babi dan makanan kemarin, Danny melihat kondisi rahim Grace yang sehat. Bagus buat berkembang biak kan? Selama pemeriksaan berlangsung, Grace terus memohon untuk dibebaskan. Kemudian Danny si baik hati berkata jika sebenarnya ia ingin melakukannya. Tapi Danny kecewa karena Grace dan yang lain tidak menggubris perkataannya untuk menjauh dari tempat ini. Melihat Grace yang terus berontak, wanita super gedong ini menyuruh Danny untuk menambahkan bius ke dalam cairan infus. Perintah dari kakaknya itu pun jelas tak mungkin ditolak oleh Danny. Ketika keadaan sudah sepi, Cody yang baru sadar berusaha agar ia dan Grace bisa kabur dari tempat ini. Lalu Grace meminta agar Cody merusak selang infus yang terpasang di lengannya. Di tengah usaha mereka, Danny dan si jangkung akan menghancurkan jasad John menggunakan zat asam. Tunggu dulu atuh. Grace jelas panik saat Cody dibawa menuju ruang operasi. Tapi untungnya, Cody berhasil merusak jalur infus yang sudah terkontaminasi bius. Setibanya Cody di ruang operasi,
si dokter meminta Dani untuk segera membawa Grace. Lalu ia menyuruh si Jangkung untuk bersenang-senang dengan Alex yang sudah tidak punya mata lagi. Karena si dokter tahu cucunya yang paling gede ini sudah lama kesepian. Tapi maaf beribu maaf, mungkin banyak di antara kalian yang menganggap mereka bakalan melakukan pertempuran di atas ranjang. Padahal mereka akan bertarung di atas lantai. Saat Alex sudah tidak diikat dan mendapatkan pisau, ia sadar bahwa si Jangkung menginginkan duel dengannya. Pertempuran tak seimbang pun membuat Alex tewas disambit pisau bedah. Kemudian kita kembali kepada Grace yang sudah berada di ruang operasi. Ia pun histeris melihat si dokter sedang membuka perut Cody. Lalu Grace meminta Dani untuk tidak tinggal diam dan cuma pelangap-pelongo gak jelas. Di tengah kemarahan si dokter, Grace akan menjadikan tabung oksigen sebagai senjata dadakan. Akhirnya kepala si dokter mancawura oleh hantaman torpedo terbang. Tapi tak lama kemudian, kedatangan si Jangkung membuat Dani berusaha untuk menahannya. Dalam suasana yang genting, Grace akan menyambung kulit Cody yang menganga menggunakan peralatan seadanya. Bring it over here. Let me stick a stapler. Setelah mengobati luka soek, Grace akan menyuntikkan adrenalin agar Cody jag-jagoan ringkas dan kuat sementara waktu. Cody yang kini merasa bugar menyuruh Grace untuk kabur lebih dulu, karena ia akan menahan si Jangkung yang terus adug-adugan seperti banteng transgender. Sial sekali, Cody yang sedang rapuh tewas oleh keperkasaan wanita dengan otot kawat tulang beton ini. Untung saja mereka dengan sigap menyeduh si Jangkung menggunakan cairan asam. Wanita psikopat ini pun langsung merasakan panas dan pedih saat kulit wajahnya melepuh. Namun ketika Dani dan Grace mulai letih untuk berlari, tepat pada waktunya Dani berhasil membius si Jangkung. Wanita ini pun jelas kecewa karena adiknya sudah tidak lagi sefrekuensi dengannya. Saat si Jangkung terbelit kawat berduri, Dani tahu apa yang harus ia lakukan untuk menghentikan kesadisan kakaknya selama ini. Karir si Jangkung pun berakhir setelah tempurungnya pecah terlilit kawat berduri. Sementara Grace yang bermakeup darah merasa lega karena cuma ia satu-satunya korban yang selamat. Singkat cerita, Grace mengajak Dani untuk pergi meninggalkan semua kengerian di tempat ini. Dan seperti yang sudah kita ketahui, kelakuan si kakek dokter berawal dari tragisnya masa lalu yang menimpa keluarganya. Kejadian itu pun membuat si dokter akhirnya menjadi kakek psikopat. Alasannya sih buat mengganjar orang-orang yang bersalah dan menolong pasien yang membutuhkan donor organ. Tapi apapun alasannya, tidak ada yang bisa membenarkan kelakuan sadis si kakek selama ini. Dan untungnya setelah melewati banyak rintangan, Dani sadar dan Grace pun berhasil selamat.
Hingga di akhir cerita, mereka pun pergi dari tempat si dokter meskipun tidak tahu harus kemana untuk melanjutkan hidup. Tapi menurut info yang beredar, mereka menjadi pasangan kekasih dan hidup bahagia sebagai penjual martabak Texas. Jika ada tambahin komen guys ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video Clipper lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.